Welcome back to my channel. Jangan lupa sebelum nonton di subscribe ya. Bunyikan loncengnya, di like, di share, lalu di komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reski. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview sedikit tentang bagaimana cara menentukan jumlah tetesan per menit jika jumlah cairan dan lama waktu pemberian cairan itu sudah ditentukan. Oke, kita langsung aja ya. Di sini udah ada alat bantu saya, papan tulis dan spidol tentunya. Oke, untuk menentukan jumlah tetesan per menit, rumus yang kita gunakan yaitu jumlah cairan dikali dengan faktor tetesan, kemudian dibagi 60 ini udah ketetapannya, dikali dengan lama pemberian dalam jam. Lama pemberian dalam jam. Oke ya. Jadi ini rumusnya, tetesan per menit, jumlah cairan dikali dengan faktor tetesan dibagi lama 60 dikali lama pemberian dalam jam. Oke, untuk faktor tetesan itu sendiri, nah kita bahas dulu tentang faktor tetesannya. Untuk faktor tetesan, kita ketahui bersama bahwa kita info set yang udah ada itu dua ya. Yang pertama makro info set dan mikro info set. Nah, makro info set ini yang biasa kita gunakan untuk orang dewasa. Faktor tetesan yang udah jadi ketetapannya itu 20. Sedangkan mikro info set itu biasa digunakan untuk pediatri, dan faktor tetesannya itu ketetapannya adalah 60. Jadi ini yang harus kita ingat bersama ya teman-teman. Terus langsung aja ya. Jika ada instruksi dokter bahwa sebuah cairan itu seumpamanya 500 cc disuruh menghabiskan dalam waktu 8 jam, maka berapakah tetesan per menit yang harus kita setting di infosetnya? Mari kita hitung bersama ya. Nah, tetesan per menit tadi jumlah cairannya 500 cc ya yang mau dihabiskan, dikali dengan faktor tetesannya. Karena dia pasien dewasa, maka kita gunakan ketetapan yang 20. Oke, kita masukkan dalam rumus. Terus ini 60 ketetapannya, lama pemberian dalam jam itu tadi 500 dihabiskan dalam 8 jam. Oke, kita tulis saja 8 di sini. Nah, langsung kita kalikan aja ya teman-teman ya. 500 dikali 20 sama dengan 10.000. Nah, dibagi 60 dikali 8 sama dengan 480. Oke, kita bagi, maka kita akan menemukan 20,8 tetes per menit. Oke ya, ini yang bisa kita setting. Bisa kita setting 20 atau bisa kita setting 21. Jadi jumlah TPM-nya itu bisa kita atur 20 sampai 21 tetes per menit. Oke ya. Lanjut, saya hapus boleh. Untuk penggunaan mikroset atau pada anak-anak biasanya itu 500 cc ditentukan, itu mungkin kurang lebih habis dalam waktu 12 jam. Jadi kita masukkan aja ya 500, kita masukkan kembali ke dalam rumusnya. Faktor tetesan untuk pediatrik itu kita gunakan yang ketetapan 60. Nah, karena menggunakan mikroset ya. Nah, 60 kita masukkan, terus habisnya 500 cc tadi itu dalam 12 jam. Jadi kita langsung tulis 12 di sini. Ini agak lebih simpel kalau yang pakai pediatrik, karena di sini kita bisa matikan ya. 60 dengan 60 bisa kita coret, jadi tinggal 500 dibagi dengan 12. Ini kurang lebih dapat 41,6. Jadi kita bisa setting di infosetnya itu kurang lebih 41 sampai 42 tetes per menit. Maka cairan 500 cc itu akan habis kurang lebih dalam waktu 12
jam sesuai dengan ketentuan yang diinstruksikan dokter. Nah, cukup sekian review kita pada kali ini. Jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya agar notifikasi video baru kami akan terus masuk. Dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya dan thanks for watching. Assalamualaikum.